Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang wirausaha di era revolusi industri 4.0 yang beranggotakan Azra Rafida Faiza, Aldefri Gozul Fajri, Mutiara Anissa, dan Frista Windriani. Yang pertama yaitu membahas tentang tantangan dan peluang wirausaha industri 4.0. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Chandra Winata, 2016. Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian atau uncertainty global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. Walter mengidentifikasikan tantangan industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Kedua, keandalan dan stabilitas mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Yang keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Dan yang kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Kemudian, Irianto 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0 yaitu: pertama, kesiapan industri, kedua, tenaga kerja terpercaya, ketiga, kemudahan pengaturan sosial budaya, dan yang keempat, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yaitu: 1. Inovasi ekosistem, 2. Basis industri yang kompetitif, 3. Investasi pada teknologi, dan keempat, integrasi usaha kecil menengah dan kewirausahaan. Selanjutnya, peluang wirausaha yang terdiri dari transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Selanjutnya, kecepatan. Pemanfaatan teknologi dalam kecepatan dapat otomatisasi dalam mengelola sumber daya perusahaan, seperti penggunaan aplikasi berbasis cloud dalam mengelola karyawan, aplikasi keuangan, dan juga aplikasi pengarsipan. Selanjutnya, masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hasil secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Yang terakhir, sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis. Namun, masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yaitu membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adiktif terhadap teknologi tersebut. Yang kedua, membahas tentang e-commerce, sosial media, dan mobile application. Secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Berikut beberapa contoh dari praktek e-commerce. 1. Menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. 2. Menghasilkan pendapatan dari iklan online. 3. Pertukaran saham melalui broker online. 4. Penyaluran informasi kepada perusahaan melalui internet. 5. Penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui ekstensi.
6. Melakukan penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce atau e-business sering digunakan secara bergantian juga dengan istilah e-tail dalam referensi untuk proses transaksional belanja online. Mobile apps atau aplikasi mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasikan di smartphone atau tablet di berbagai platform, di antaranya iOS, Android, Windows Phone, dan BlackBerry. Mobile apps juga sebagai salah satu media atau wahana tempat bertemunya pelanggan dengan produk atau jasa, dan ruang bagi pemasar produksi atau jasa untuk memanjakan serta memuaskan para pelanggan. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Teknologi informasi terbukti telah mampu mengintegrasikan setiap detail informasi yang sebelumnya dianggap mustahil tercapai, seperti kecepatan informasi, efisiensi, dan efektivitas. Dewasa ini, teknologi informasi banyak diaplikasikan melalui mobile apps untuk penjualan produk secara online, di mana aplikasi tersebut dapat didownload di seluruh penjuru dunia melalui Google Play untuk Android, App Store untuk iOS, BlackBerry World untuk BlackBerry, dan Windows Store untuk Windows Phone. Pada era smartphone saat ini, setiap orang selalu membawa device-nya kemana saja, dan cepatnya perkembangan teknologi ini melahirkan mobile addicts atau pecandu smartphone yang tercatat sebanyak lebih dari 60 kali dalam sehari mereka membuka smartphone. Oleh sebab itu, mobile apps penting bagi para bisnis online yang fitur-fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan penjualan secara otomatis dan konsumen dapat dengan mudah mengakses setiap produk yang dibutuhkan secara cepat, efisien, dan tentu saja aman. Yang ketiga yaitu kompetisi dan pengembangan usaha di era TI. Pertama, memanfaatkan teknologi. Sejatinya, teknologi bukanlah hal yang membuat bingung. Justru teknologi dibuat untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, mulailah untuk memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan Anda. Misalnya saja, Anda dapat melakukan kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan internet, atau Anda juga dapat membuat pembukuan dengan menggunakan komputer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, gunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, BBM, Line, dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategis bisnis. Sosial media dapat diterapkan langsung melalui strategi pemasaran usaha Anda. Selain murah, cara penggunaannya pun mudah. Anda tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menggunakan sosial media, tetapi cukup dengan memasarkan produk atau jasa saja. Anda juga dapat memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan untuk membuat konten yang menarik. Yang ketiga, menggunakan digital marketing. Selain sosial media, Anda juga dapat menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produk atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Jika Anda tidak bisa menggunakan digital marketing, Anda juga dapat menggunakan jasa perusahaan e-commerce yang menjual jasa digital agency, yang dapat membantu mengembangkan bisnis Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu bingung untuk melakukan kegiatan pemasaran. Adapun teknik pemasaran dalam digital marketing seperti search engine optimize, billboard elektronik, iklan televisi dan radio, email marketing, dan lainnya. Yang keempat, mobile friendly. Strategi bisnis untuk bersaing di era digital, tingginya jumlah pengguna smartphone, dan produk gadget lainnya juga perlu Anda perhatikan. Anda perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan tampilan yang mobile friendly, sehingga akan lebih banyak orang yang melihat toko online Anda. Untuk menjaring banyak pengunjung yang menggunakan smartphone, maka website Anda juga harus didesain sesuai dengan smartphone yang dimiliki banyak orang. Caranya tentu saja dengan membuat website Anda menjadi mobile friendly. Kemudian, aturlah informasi yang ada dalam website Anda menjadi selalu update, menarik, dan memiliki tampilan yang fresh. Yang kelima, menggunakan aplikasi. Selain aplikasi sosial media,
Sekarang juga banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Misalnya saja aplikasi akuntansi, aplikasi pembukuan, aplikasi e-commerce, aplikasi administrasi, dan lainnya. Aplikasi-aplikasi yang ada juga perlu Anda manfaatkan dalam pengelolaan usaha Anda. Dengan menggunakan aplikasi, Anda dapat hemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Selain itu, aplikasi-aplikasi tersebut juga memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Contohnya, aplikasi-aplikasi e-commerce yang bisa membantu Anda menjual produk Anda dengan mudah melalui mobile, atau aplikasi atau software akuntansi yang memudahkan Anda mengelola keuangan bisnis, sekaligus mempermudah Anda membuat pembukuan bisnis. Yang terakhir yaitu inovasi. Inovasi juga merupakan bagian penting dalam strategi bisnis Anda akan maju ke depan. Seperti yang diketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan agar Anda dapat bersaing dengan kompetitor Anda. Buatlah produk atau jasa Anda berbeda dan istimewa dari yang lain. Membuat inovasi memanglah sulit. Terkadang, sebuah perubahan yang sudah Anda siapkan dan diprediksi akan membuat sukses ternyata justru tidak memberikan hasil yang signifikan. Namun, melalui proses yang baik dan benar, Anda pasti akan mendapatkan inovasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.